what's up guys, Dion di sini, dan di video kali ini kita akan membahas soal satu HP yang menurut saya cukup bagus tapi nyaris sempurna. Ini adalah Realme 6 Pro yang sudah saya jadikan sebagai daily driver selama kurang lebih 1 bulan lebih. Realme 6 Pro bisa dibilang salah satu smartphone yang masih tergolong baru di pasaran ya, dengan harga 4,599 juta rupiah untuk harga retailnya. Tapi kalau kalian bisa cari online, ya harganya itu mungkin di sekitar 4,1 sampai 4,2-an, dan itu dengan angka segitu saya bisa bilang kalau Realme 6 Pro itu worth it sekali untuk kalian beli. Mari kita bahas dulu dari layarnya si Realme 6 Pro. Menurut saya, layarnya ini adalah salah satu yang terbaik di harga 4 jutaan, khususnya untuk smartphone yang resmi masuk Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah memiliki teknologi 90Hz refresh rate. Jadi, kalau kalian scrolling di HP kalian atau lagi main game misalnya yang support layar 90Hz, tentunya akan merasa lebih nyaman dan juga lebih smooth dibandingkan HP-HP dengan layar 60Hz biasa. Ya, walaupun dia masih menggunakan teknologi IPS ketimbang AMOLED di beberapa HP lainnya, setidaknya kalian bisa merasakan fitur flagship layar 90Hz di smartphone harga 4 jutaan. Dan itu adalah suatu fitur yang menurut saya sangat-sangat killer. Lalu untuk performanya, dia menggunakan Snapdragon 720G yang bagi saya sudah lebih dari cukup banget. Apalagi saya cuma memakainya itu buat ya sosmed seperti IG, Twitter, Facebook, kemudian nonton YouTube, kemudian download anime, kemudian main game ya kadang-kadang, kemudian ya bikin notes, office, kemudian bikin konten, rekam video, ambil foto, ya hal-hal seperti itu. Snapdragon 720G di Realme 6 Pro sudah sangat mumpuni banget, apalagi ditemani dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB yang sudah menggunakan UFS 2.1, dan ditambah lagi dia masih bisa ditambahkan memorinya dengan micro SD. Ngomongin performa gaming, menurut saya di Realme 6 Pro itu dia lebih stabil performanya dan juga frame rate-nya dibandingkan Realme 6 yang biasa. Karena ketika saya coba, Realme 6 biasa itu walaupun dia bisa lebih tinggi settingan grafisnya, tapi seringkali ya kadang-kadang lebih sering frame drop-nya dibandingkan si Realme 6 Pro. Terutama di game Bang Dream, saya coba main di Realme 6 itu benar-benar tidak bisa dimainkan karena sering banget terjadi frame drop. Jadi seringkali miss dan ya tidak full combo. Flashback. Nah, di sini saya merasa agak ganjel karena pas main game FPS aja frame rate-nya itu lancar banget. Tapi pas main game ini, ya saya rasakan ada beberapa frame drop, bukan sedikit tapi cukup banyak. End of flashback. Tapi kalau di Realme 6 Pro, dia itu udah stabil banget, bahkan dia itu tidak ada lag sama frame drop sama sekali. Enak banget ketika dimainkan di Realme 6 Pro. Ya mungkin ini adalah salah satu faktor kenapa saya lebih senang prosesor Snapdragon dibandingkan MediaTek. Ya walaupun MediaTek itu tidak seburuk itu ya. Kemudian di Realme 6 Pro ini dia memiliki 6 kamera secara total, 4 di belakang dan juga 2 di depan. Untuk 4 kamera di belakangnya dia menggunakan kamera utama 64 megapiksel, kemudian ada lensa telefoto 12 megapiksel, ada juga lensa ultrawide 8 megapiksel dan juga ada lensa makro kamera 2 megapiksel. Yang hasilnya menurut saya sudah cukup oke, walau bisa dibilang masih ada yang lebih bagus daripada ini. Tapi ya, dengan harga 4 jutaan sudah oke banget menurut saya.
Kemudian kamera depannya yang ada dua, itu yang pertama ada 16 megapiksel kamera utama, kemudian ada 8 megapiksel kamera ultra wide. Jadi kalian bisa selfie ultra wide yang memiliki sudut pandang yang sangat luas untuk selfie bareng. Oke, ini adalah contoh perekaman video menggunakan resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya. Harusnya sih udah stabil dan kualitasnya yang terbaik di antara lensa ultra wide dan juga lensa telefotonya. Dan ini kalau kita lari udah cukup stabil juga sih, tapi masih terdapat ada goncangan gitu ya di viewfindernya. Jadi nanti hasil terakhirnya ya saya nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri aja. Dan untuk audionya kalian juga nilai sendiri gimana kualitasnya. Kemudian ini contoh video menggunakan lensa ultra wide nya ya, jadi udah cukup luas. Dan ini kalian bisa lihat tuh, luas banget ya, padahal ini deket banget jaraknya. Oke, seperti inilah kualitasnya untuk si ultra wide. Dan ini adalah contoh video dari telefotonya ya. Jadi 2 kali optical zoom, kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa di zoom juga sampai 5 kali, tapi nggak saya rekomendasikan karena kualitasnya kurang bagus dan juga stabilisasinya agak kurang bagus kalau misalnya di zoom berkali-kali. Jadi ya 2 kali optical udah cukup banget. Dan for your info, tidak bisa di switch lensa utama kemudian ke ultra wide ke telefoto secara langsung, harus di stop dulu videonya dan baru dipindahin lensanya. Emang agak ribet sih, tapi ya sudahlah. Dan ini adalah contoh video ketika fitur ultra steady-nya dinyalain. Jadi ini memanfaatkan kamera ultra wide-nya kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa cukup stabil, dan kalau kayak saya lari ya, masih bisa stabil, masih bisa cukup stabil walaupun kualitasnya dia agak menurun, tidak sebagus yang lensa utamanya ya. Ini contoh dari video menggunakan Ultra Steady Max. Kalian bisa lihat ini stabil banget, bener-bener stabil banget, walaupun ya sekali lagi ya kayak kualitasnya itu agak menurun. Coba kita lari. Oke, jadi itulah contoh dari berbagai mode yang ada di kameranya Realme 6 Pro. Menurut kalian gimana? Silahkan dinilai sendiri. Dan ini untuk hasil kamera depannya. Yang lensa utama harusnya sih dia nggak begitu luas karena ya biasa nge-crop gitu ya. 1080p juga 30 fps dan dia udah cukup stabil harusnya. Dan ini adalah kamera ultrawide di kamera depannya, cukup luas, tapi dia kualitasnya agak menurun banget. Dan kalian bisa lihat di langit itu udah benar-benar putih pucat gitu ya. Dan range-nya parah, emang nggak begitu bagus. Tapi ya kalau lightingnya bagus, harusnya ini enak banget buat dipakai buat vlogging. Di kamera depan ternyata ada fitur ultra steady juga, walaupun dia nggak pakai max, tapi ultra steady aja harusnya udah cukup banget untuk ya bantu stabilin videonya. Coba kita lari. Itu dia contohnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan dinilai aja. Buat sebagian orang, baterai adalah salah satu prioritas utama dalam memilih sebuah smartphone. Mereka ingin menggunakan smartphone mereka itu selama 1 hari penuh tanpa harus di-charge lagi ataupun membawa powerbank kemana-mana. Dan di Realme 6 Pro ini, dia sudah menggunakan baterai 4300 mAh yang selama saya gunakan itu selalu tembus screen on time 8 jam atau 8 jam lebih. Jadi kurang lebih segitu, dan dia sudah menggunakan charger 30 watt VOOC 4.0. Jadi untuk ngecasnya cepat, kemudian baterainya awet banget. Ada satu fitur di Realme 6 Pro yang bisa dibilang sangat-sangat jarang diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu high-res audio. Kalau high-res audionya ini artinya kualitas suara yang lebih bagus, ya itu saya rasakan, karena suara speakernya itu emang harus diakui jauh lebih bagus daripada Realme 6 biasa atau Realme X yang saya gunakan sebelumnya. Termasuk ketika menggunakan headset ataupun TWS, dia suaranya juga sedikit berasa lebih enak dan lebih jernih dibandingkan HP-HP lainnya yang pernah saya coba.
We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Ya intinya menurut saya si Realme 6 Pro ini sangat memuaskan ketika saya pakai selama 1 bulanan ini. Mulai dari hal-hal yang cukup bagus dari layar 90Hz, kemudian ngecasnya cepat, baterainya awet, kemudian kameranya yang ada 4, ada ultrawide juga, dan juga kamera depan ada ultrawide, fitur stabilisasi videonya bagus, kemudian softwarenya yang bagus dan juga minimalis yaitu Realme UI berbasis Android 10. Kemudian performanya yang cukup oke, Snapdragon 720G, RAM 8GB, memori 128, triple slot jadi bisa pakai dual SIM dan juga micro SD. Suara keluaran speakernya bagus, kemudian juga build quality-nya solid banget, dia udah dari kaca, kemudian gripnya juga enak banget. Dan sampai fitur-fitur yang saya tidak gunakan atau tidak butuhkan itu ada di smartphone ini. Seperti slow motion selfie atau slow freeze, sama juga kamera makro. Ini dua hal yang saya sangat tidak pernah gunakan dalam sebuah smartphone. Oke, mungkin sekian dulu untuk cerita pengalaman saya bersama Realme 6 Pro selama 1 bulanan. Silahkan like dan share video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian ingin mendapatkan konten terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya.